Halo para sobat Gudang Desain, ketemu lagi sama Gede ya. Untuk kamu yang punya tanah tapi wilayahnya nggak masuk mobil, jangan khawatir, rumahnya bisa tetap keren kok. Hari ini Gede bikinin rumah di atas lahan 8x13 di pemukiman padat penduduk yang nggak masuk mobil. Namun rumahnya bisa tetap keren dengan adanya taman di bagian dalam yang diapit oleh 4 ruangan loh. Nih Gede kasih lihat ya kak. Rumah ini berpusat di bagian tengah, akan ada area taman yang dikelilingi 4 ruangan. Di sebelah kanan ada musola, di bagian depannya akan ada ruang keluarga, di samping kiri ada area dapur, dan terakhir di bagian belakangnya akan ada kamar tidur utamanya. Sementara di rumah ini ada 3 kamar dengan 2 kamar tidur anak berada di bagian depan kanan rumahnya. Nah sekarang kita lihat bagian tampaknya ya. Siapa nih yang gak tergoda kalau lihat tampak depan rumah yang seperti ini? Rumahnya bisa kelihatan gagah ya kak, walaupun di pemukiman padat penduduk. Di bagian depan, di bagian pagarnya, temboknya Gede finish dengan cat outdoor yang Gede padukan dengan pasangan dinding batu alam ya. Kemudian untuk masuk ke dalam rumahnya, kita bisa melalui pintu parkiran motor yang ada di depan kiri, di mana di belakangnya ada area garasi yang merupakan akses samping untuk masuk ke dalam rumahnya. Untuk pintu utamanya di bagian tengah, tepat di bagian belakang terasnya ya. Lalu yang membuat desain rumah ini gagah apa ya kira-kira? Kalau agak kita lihat, Gede membedakan ketinggian kanopi khususnya yang di bagian tengah rumah nih kak, sehingga membuat rumahnya terkesan gagah banget. Kalau Gede dekatin kameranya, kira-kira bagian tengah rumahnya terlihat seperti ini. Baik kanopi maupun atap di bagian tengah rumah ini Gede buat sengaja lebih tinggi sehingga membuat rumahnya terasa gagah banget. Nah sekarang kita mendekat yuk kak. Gede mau kasih lihat bagian halaman yang ada di depan rumahnya nih. Halaman di desain rumah hari ini Gede buat cukup panjang nih. Total ukurannya adalah 5,5 meter dikali 2,5 meter, di mana terbagi menjadi 2 ya. Khususnya di bagian depan kanan ntar ada area duduk-duduk tuh kak. Nah sekarang supaya lebih jelas kita langsung masuk yuk ke bagian halaman rumahnya melalui pintu bagian parkiran motornya ini. Memiliki total ukuran 2,5 kali 2,5 meter. Ini adalah parkiran motor di desain rumahnya ya kak. Di bagian belakangnya seperti Gede katakan akan ada area garasi. Nanti kita lihat dari arah dalam rumah. Dari arah parkiran motornya kita bergerak ke bagian tengah rumah dulu yuk. Nah di bagian tengah rumahnya akan ada area teras yang berada di ketinggian 40 cm dari jalan yang di depan ya. Tapi sebelum kita lihat terasnya, Gede mau kasih lihat dulu nih. Di bagian depan kanan rumahnya akan ada area taman yang Gede lengkapi dengan area duduk-duduk nih kak. Ukurannya adalah 2,5 kali 2,5 meter. Tepat di bagian belakangnya kalau agak kita lihat ada bukaan jendela besar, yang mana ini adalah bukaan dari arah kamar tidur anak yang pertama yang ada di belakangnya. Itu penutup jendelanya Gede menggunakan Venetian blind ya kak. Nanti Gede berikan linknya di kolom deskripsi video untuk data-datanya. Nah sekarang kita lihat bagian terasnya nih. Area teras yang berada di bagian depan rumah ini Gede buat cukup besar dengan total ukuran 3 kali 2,5 meter. Tepat di bagian atas dari area terasnya Gede berikan bukaan kanopi solar flat agar membantu penerangan di bagian terasnya sehingga tidak gelap. Area terasnya ini akan menjadi area ruangan tamu terbuka di desain rumah hari ini ya. Nah sekarang kita masuk yuk, kita lihat bagian interiornya. Sesaat kita masuk diterima di ruangan keluarga berukuran 3 kali 3,5 meter yang membagi 2 rumah ini. Di sisi kanannya ada 2 pintu ke kamar-kamar tidur anak. Sementara di sisi kiri dari ruang keluarga akan ada akses pintu samping yang dari arah garasi motornya. Di depan pintu sampingnya akan ada area kamar mandi yang pertama ya kak. Lalu yang spesial nih, Gede mau kasih lihat. Gede putar kameranya ya, siap-siap. Tepat di bagian belakang dari area ruangan keluarga akan ada area taman yang besar, di mana taman ini diapit oleh area dapur di bagian kiri, musola di sisi kanan, dan area kamar tidur utama di bagian belakang.
Dan tentu saja satu ruangan lagi di bagian depan, yaitu area ruangan keluarga yang tadi ya kak. Jadi total ada 4 ruangan mengapit taman di bagian tengahnya. Nanti kita lihat sama-sama ya tamannya. Sekarang Gede mau ajak Agenda Sista lihat dulu area kamar tidur anak yang pertama yang di depan kanan rumahnya. Sudah dilengkapi dengan bukaan jendela besar ke area taman yang ada bangkunya tadi kak. Ini adalah area kamar tidur anak yang pertama. Untuk ukuran kamarnya adalah 2,5 dikali 2,5 meter ya. Di kepala ranjangnya Gede menggunakan pasangan wallpaper tuh kak. Tidak perlu di keseluruhan dinding kamar ya kak, cukup di bagian belakang kepala ranjangnya aja. Itu udah bikin kamarnya jadi oke. Nah sekarang kita lihat kamar tidur anak yang kedua ya. Berada tepat di bagian belakangnya, ini adalah area kamar tidur anak yang kedua. Total ukuran ruangannya sama, yaitu 2,5 kali 2,5 meter kak. Kalau untuk kamar tidur anak yang kedua ini, arah bukaannya Gede arahkan ke bagian taman yang ada di bagian dapur di belakangnya. Nah dari arah kamar tidur anak yang kedua ini kita nyebrang ya kak ke sisi sebaliknya, ke sisi sebelah kiri rumah untuk kita lihat area garasi di desain rumah hari ini. Tapi sebelumnya kita mampir sebentar ke area kamar mandinya ya. Kamar mandi yang pertama ini Gede desain dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter, dilengkapi dengan shower dan juga kloset duduk. Nah dari area kamar mandinya kita bergerak lagi ke bagian depannya untuk kita lihat area garasi motornya. Total ukurannya adalah 2,5 kali 2,5 meter, dilengkapi dengan pintu lipat di bagian depannya yang mengarah ke bagian parkiran motor tadi. Nah, Gede ada tambahan ide nih kak. Apabila Agenda Sista ingin jadikan parkiran motornya ini sebagai ruangan usaha di bagian depan kiri rumah, itu juga boleh ya. Ini sih untuk alternatif aja. Nah setelah kita melihat area garasi motor, kita kembali dulu yuk kak ke ruang keluarga. Karena Gede udah gak sabar nih mau kasih lihat bagian taman indoornya. Berada tepat di bagian tengah rumah, boleh dibilang taman indoor ini adalah jantungnya desain rumah kali ini nih. Banyak ruangan lain terkoneksi kepada bagian tamannya ini. Kalau Agenda Sista lihat, di alternatif yang pertama, di area tamannya juga Gede jadikan sebagai tempat makan. Jadi berasa makan di outdoor gitu loh kak. Tapi kalau kalian gak suka, boleh juga Agenda Sista ganti, misalkan jadi area kolam ikan. Ataupun Agenda Sista taruh ayunan buat duduk-duduk di bagian taman indoornya, itu juga boleh. Namun menurut Gede, meletakkan area makan outdoor di bagian taman ini adalah yang paling pas loh kak. Karena tepat di bagian sisi samping kanan dari area taman indoor ini sudah Gede desainkan satu buah area dapur yang cukup luas. Secara keseluruhan ukuran area dapurnya adalah 2,5 dikali 3,5 meter. Dilengkapi juga tepat di bagian samping dari kulkasnya ada lagi sebuah taman yang bagian atasnya ada bukaan cahaya yang Gede finish atau Gede tutup dengan pasangan kanopi solar flat. Bukaan cahaya ini juga membantu suasana di bagian dapurnya lebih terang lagi ya kak. Nah setelah kita melihat area dapurnya, Gede mau ajak Agenda Sista untuk melihat area ruangan laundry di bagian belakangnya. Berada di bagian paling belakang kanan rumah, ini adalah area laundrynya. Total ukurannya adalah 2,5 kali 2,5 meter, yang mana Gede ambil sedikit untuk Gede buat satu buah area gudang. Kalau Agenda Sista lihat di bagian samping dari ruangan laundry, itu ada bukaan jendela yang cukup besar ya kak. Bukan itu dari arah kamar tidur utamanya. Nah dari area laundry ini kita kembali lagi ke area dapur ya kak. Karena kita akan pindah ke sisi seberang dari tamannya nih. Kira-kira ada apa? Yuk langsung aja. Setelah tadi kita lihat di sisi sebelah kanan taman, ada ruangan yang bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita. Nah supaya seimbang, di sisi seberangnya Gede udah bikinin lagi satu area yang gak kalah penting nih, yaitu area musola yang Gede buat cukup besar nih. Untuk area musolanya pada desain rumah hari ini Gede buat dengan total ukuran 2,5 dikali 2,5 meter. Semoga ukurannya cukup besar ya kak. Kemudian untuk menambah keasrian di bagian musolanya ini, Gede juga berikan area taman indoor kecil di bagian depan dan belakangnya.
Khusus taman yang berada di bagian depan dari area musola ini, Gede jadikan itu sebagai spot untuk mengambil air wudhunya ya. Jadi agar Nasista bisa menyiapkan ibadah sholatnya tidak perlu jauh-jauh menuju ke bagian kamar mandinya. Nah, selepas dari arah musolanya, kita udah lihat 3 ruangan yang mengapit taman di tengah ya kak. Ada dapur, ruangan keluarga, dan juga area musola. Terakhir ada satu lagi ruangan yang berada di bagian belakang dari area taman indoornya ini, yaitu kamar tidur utamanya. Sudah Gede lengkapi dengan 2 buah bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian taman di tengah dan area laundry di bagian samping. Ini adalah area kamar tidur utamanya yang Gede buat dengan total ukuran 4 x 3 meter. Kemudian untuk melengkapi desain kamar tidur utama yang udah oke ini, di bagian samping dari lemari bajunya akan ada akses menuju ke kamar mandi yang kedua yang dikhususkan untuk kamar tidur utamanya nih. Kita lihat sama-sama ya kak. Untuk kamar mandi yang di kamar tidur utama ini Gede buat sedikit lebih besar dengan total ukuran 1,5 x 2 meter yang dilengkapi dengan kloset duduk dan juga shower yang keduanya dipisahkan dengan kaca temper 12 mili ya. Bagaimana nih sampai sejauh ini? Oke nggak desainnya kak? Karena kebetulan ini kita udah sampai lagi di ujung video nih. Semoga video yang Gede bagikan hari ini bisa menginspirasi seluruh sobat gudang desain yang punya tanah di lokasinya pemukiman padat penduduk. Walaupun padat penduduk, rumahnya tetap bisa keren loh kak. Seperti contohnya desain rumah yang Gede bagikan hari ini. Jika dirasa video yang Gede bagikan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi, Gede minta tolong bantu like dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan dalam penyampaian. Kita ketemu lagi kak di rumah berikutnya. Bye.